malam pemirsa, apa kabarnya malam hari ini? Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 diproyeksikan akan menjadi salah satu pergerakan warga terbesar dalam setahun. Seperti apakah berikut visualnya? Pemirsa, padat, macet, dan ramai. Itulah yang tergambar dari visual barusan yang Anda saksikan. Nah, jangan tahu, salah lagi pemirsa. Jadi kalau pemirsa tahu, tadi itu adalah gambaran dari beberapa tempat dan juga lokasi yang ada di Indonesia nih. Pasti nggak asing kan? Tahan dulu jawabannya. Jeng Ayu tahu deh, pasti saat ini pemirsa yang ada di rumah mungkin saat ini lagi di perjalanan atau bahkan sudah menjalani liburan Natal dan Tahun Baru. Wah, enak banget ya pemirsa. Beda banget sama Jeng Ayu dan tim Nusantara TV nih yang masih nggak libur. Kasihan banget. Tapi nggak apa-apa. Kita semua di sini rela untuk memberikan informasi kepada pemirsa di rumah supaya liburannya menjadi aman dan juga nyaman. Nah, kira-kira apa sih yang akan Jeng Ayu bahas pada malam hari ini? Ini dia judulnya di belakang Jeng Ayu. Tuh, jadi antusias masyarakat libur Natal dan Tahun Baru. Jadi seperti apakah antusias masyarakat di libur Natal dan Tahun Baru ini? Tim Tanya Jeng Ayu sudah mempersiapkan semua datanya hanya untuk Anda pemirsa. Kita lihat ya. Nah, pemirsa, tahukah Anda dari tahun ke tahun jumlah orang-orang yang liburan khususnya nih yang ada di Indonesia itu meningkat. Bahkan untuk pemudik Natal ini kita bisa lihat dari data ini. Dari 3 tahun terakhir mulai dari 2023 ada sebanyak 107 juta orang yang berpergian ataupun mudik di libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian bergeser di tahun 2024 ada sebanyak 110,7 juta orang. Dan ini tentu saja ada peningkatan jumlahnya ya pemirsa. Seperti di grafik terlihat ada kenaikan. Kemudian di tahun ini di 2025 kenaikannya cukup signifikan, sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2025 ada sebanyak 119,5 juta orang yang akan berpergian. Waduh, ini kalau dihitung ada berapa mobil ya pemirsa ya? 119,5 juta orang. Dan tentu kalau kita lihat data ini, itu tandanya warga Indonesia banyak banget pemirsa. Nah, terus ada apa lagi nih Jeng Ayu? Oke, kita buka lagi datanya. Nah, ini adalah jenis transportasi yang dipilih masyarakat pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Nah, pemirsa, oh gimana? Oh ini ada kesalahan. Mohon maaf ya pemirsa, ini ada kesalahan penulisan. Maaf banget ya, namanya juga manusia ya, tidak luput dari salah pemirsa. Tolong dimaafkan buat seru-seruan aja malam hari ini ya, biar nggak kaku banget pemirsa. Oke, kita balik lagi ke datanya. Nah, jadi ternyata ya pemirsa di Indonesia ini warga kita tajir melintir pemirsa. Kenapa begitu? Coba lihat. Banyak sekali masyarakat yang memilih untuk menggunakan mobil pribadi saat libur Natal dan Tahun Baru. Yang artinya
Wih, kebayangkan satu orang di Indonesia kayaknya nggak punya satu mobil aja nih pemirsa. Ya nanti kita bisa buka data itu di lain kesempatan, kita lanjut lagi ke sini. Dan penggunaan mobil pribadi ini mencapai di 50% nih pemirsa. Kemudian sisanya terbagi menjadi beberapa, mulai dari sepeda motor, bus, kemudian mobil sewa, mobil travel, pesawat, kereta jarak jauh, kapal penyeberangan, kapal laut, dan kereta komuter lain atau KRL. Kayaknya kalau untuk KRL ini penggunanya wilayah Jabodetabek ya pemirsa. Mungkin kayak mertuanya di Jakarta Pusat, tetapi menantunya di Bogor. Nah, mungkin kayak gitu, makanya pakai KRL. Tapi kalau kita lihat data ini, tetap pengguna mobil pribadi dan sepeda motor ini yang terbanyak di Indonesia. Bahkan pengguna sepeda motor ada di 20% loh pemirsa. Wow. Jadi nggak heran ya kalau kita lewat jalan tol ataupun jalan-jalan penghubung antar provinsi itu ramai dan macet. Ya buktinya karena ini data menunjukkan bahwa ternyata warga Indonesia lebih suka menggunakan mobil pribadi. Ya itu juga bukan tanpa alasan ya pemirsa. Karena kalau dipikir-pikir kalau naik mobil pribadi kan enak nih. Kalau misalnya tiba-tiba lapar bisa berhenti cari warung-warung makanan. Terus kalau misalnya tiba-tiba mau ke toilet, nah bisa berhenti juga. Kalau misalnya pakai yang lain kan kayak bus atau travel, pesawat dan lain-lain, ya kan kita harus menyesuaikan, nggak bisa tiba-tiba berhenti begitu aja. Nah data ini sudah sangat akurat loh pemirsa, sudah dikumpulkan oleh tim Tanya Jeung Ayu yang selalu menemani Anda setiap Jumat malam tentunya. Nah oke, setelah ini ada apa lagi Jeung Ayu, kita buka ya. Tara, ini dia. Boleh di zoom dulu abang ganteng. Kita punya apa nih di samping ini? Jadi di samping ini ada beberapa. Ini seperti pilihan sih pemirsa. Tapi sebenarnya ini bukan pilihan. Tapi ini adalah tempat-tempat yang biasanya dipilih oleh masyarakat untuk berlibur. Apalagi mengisi libur Natal dan Tahun Baru yang menurut kalender biasanya orang-orang libur kan agak panjang ya pemirsa ya. Jadi bisa liburan di tempat-tempat ini. Nah informasi ini pemirsa harus disimak banget pokoknya biar nanti. Ini kan pemirsa udah pada liburan nih. Jadi bisa mempersiapkan segala kemungkinan dengan pilihan tempat yang akan Anda kunjungi selanjutnya. Terutama untuk kaum-kaum introvert atau kaum-kaum yang nggak suka keramaian nih pemirsa. Nah info ini sangat-sangat harus disimak. Karena info ini akan membantu terhindar dari kebetmutan pada saat liburan. Masa kan kita kan lagi liburan, libur kerja, libur sekolah kan ya pengennya happy-happy, seneng-seneng, biar sumringah gitu kan. Masa jadi bad mood gara-gara cuma banyak orang. Nah yang introvert harus menghindari tempat-tempat ini. Di mana saja Jeung Ayu, ini dia. Yang pertama, tempat rekreasi dan juga hiburan. Nah sorry pemirsa belum ternyata. Oke, sudah. Nah, tempat rekreasi dan liburan ini biasanya dipilih oleh masyarakat. Kenapa dipilih? Karena kan biasanya selain lokasi, kemudian waktu, durasi panjang liburan, nah masyarakat juga memilih tempat-tempat yang dari mulai gratis sampai dengan berbayar. Apalagi di momen Natal dan Tahun Baru ini, biasanya kan masyarakat berlibur dengan keluarga. Secara otomatis mereka akan memilih tempat-tempat yang nyaman, aman, untuk bersama keluarga, baik itu dari tempat hiburan maupun tempat santai. Nah, wisata alam juga biasanya digunakan oleh masyarakat karena kan kita biasanya kalau yang dari kota-kota kan ya sekarang lagi happening, lagi booming banget pemirsa. Kalau misalnya berwisata ke alam ini kan yang dari kota-kota yang udah umek banget melihat gedung-gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi setinggi harapan orang tua dan diri sendiri ya pemirsa. Nah pasti akan memilih untuk wisata alam. Selain itu ada wisata edukasi. Nah ini biasa dimanfaatin karena memang tadi seperti yang Jeung Ayu katakan. Biasanya masyarakat di hari Natal dan juga libur tahun baru ini membawa keluarga. Ini cocok banget. Selain ibu-ibu dan bapak-bapaknya bisa bersantai, anak-anaknya bisa asik main dan juga belajar tentunya. Nah next, ini dia wisata luar kota. Jadi pemirsa,
yang main-main itu nggak cuma di dalam Jakarta, tapi ada juga yang keluar kota. Tapi Jeng Ayu, kalau di Jakarta wilayah mana aja sih yang akan ramai dan juga padat? Banyak. Kalau untuk tempat rekreasi dan hiburan, ini maaf banget ya, ini nggak bermaksud mempromosikan atau gimana pemirsa, ini contoh aja ya, disclaimer ini contoh aja, bukan iklan nih pemirsa. Misalnya Dufan, nah terus ada pantainya juga kan, terus Ragunan, kemudian Taman Mini Indonesia, nah Safari juga itu pasti ramai banget. Bahkan taman-taman yang ada di Jakarta juga akan ramai. Seperti Taman Benteng. Nah itu juga akan ramai pemirsa. Apalagi nanti di tahun baru, ada acara loh pemirsa. Wah jadi disepil, gak apa-apa deh. Ini buat tambahan pemirsa supaya kalau misalnya tahun barunya gak kemana-mana, cuma di Jakarta aja tenang. Masih tetap bisa melihat kerlap-kerlip gedung-gedung pencakar langit ini. Walaupun ya tahun ini pemirsa tidak ada kembang api di Jakarta. Harus ingat itu karena nggak boleh ya. Nggak boleh ada kembang api. Ini sudah sesuai dengan anjuran dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Tapi tenang, masih banyak kegiatan lain. Bahkan lampu-lampu yang berkilau yang bisa dilihat. Oke, next. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah ngomongin tentang tadi terkait wilayah ataupun tempat di luar kota, karena biasanya libur Natal dan Tahun Baru ini jadi ajang untuk pulang kampung ya, mudik untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga. Biasanya kan di Jakarta banyak perantau-perantau nih pemirsa, jadi pada pulang kampung. Dan daerah mana saja kah itu? Ini dia. Jadi tim Tanya Jeng Ayu sudah mengurutkan nih, ada ranking 1 sampai ranking 3 pemirsa. Ternyata ranking 1 diraih oleh Jawa Tengah. Nih totalnya 20,23 juta orang yang ke Jawa Tengah di libur Natal dan Tahun Baru ini. Kemudian ranking kedua di Jawa Timur sebanyak 16,83 juta orang. Ranking ketiga Jawa Barat. Kang Dedi nih. Kang Dedi Jawa Barat ranking ketiga Kang Dedi. Wah, nanti bisa jadi ranking ke-1 sih. Lah next ya Kang Dedi. Mungkin tahun depan bisalah jadi ranking 1 nih. Ngalahin Jawa Barat yang banyak ngalahin Jawa Tengah maksudnya dari Jawa Barat. Mungkin sekarang masih banyak yang ke Jawa Tengah ya, sekalian kumpul keluarga, terus di sana mungkin sekarang udah banyak tempat wisata. Jadi Kang Dedi di Jawa Barat tempat wisatanya bolehlah ditambahin, tapi jangan yang merusak ya, jangan ada tebang-tebangan lagi, nggak boleh. Nanti jadi keinget Sumatera sama Aceh. Oke, next. Selain itu ada juga DIY Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, hingga Lampung. Nah pemirsa, buat Anda yang tinggal di daerah-daerah yang ada di layar ini, mungkin sudah tidak asing dengan keramaian setiap tahunnya, atau mungkin pas mudik lebaran juga ramai. Nah, karena memang kota-kota ini memiliki pesona tersendiri, bahkan kota-kota ini memang menjadi incaran para pencari hiburan. Oke, kita next ya. Tuh, ini dia. Karena biasanya dalam momen liburan nggak afdol kan kalau kita nggak ngasih yang namanya tips nih. Jadi tim Tanya Jeng Ayu sudah mempersiapkan tips berpergian dengan kendaraan pribadi. Kenapa kendaraan pribadi Jeng Ayu? Karena tadi kalau kita lihat datanya banyak banget nih masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi bahkan menyentuh angka 50%. Nah, apa saja? Ini dia pemirsa. Siapkan fisik dan kesehatan yang prima, terutama buat yang menyetir. Kemudian cek kendaraan sebelum perjalanan, ini penting banget biar kita tahu nih, oh ternyata olinya harus diganti, oh ternyata bla 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 gitu kan pemirsa. Ini sebagai bentuk persiapan ya. Kemudian pastikan kesiapan uang elektronik dan juga uang tunai. Ini penting banget pemirsa. Uang elektronik biasanya biar nggak ada kemacetan di gerbang tol kan. Biasanya orang-orang ngetap, saldonya habis, akhirnya jadi antrian. Mending kalau ngantri doang. Kadang kan yang belakang nggak sabar kan, terus klakson-klakson jadi ribut. Jadi berantem kan. Nggak boleh ada kayak gitu. Jadi gaduh deh pemirsa. Nah, uang tunai. Sebenarnya memang sekarang uang tunai itu jarang banget ya. Banyak
banyak banget masyarakat yang memang jarang banget menggunakan uang tunai karena sekarang kan tinggal scan. Tapi ini digunakan untuk uang parkir pemirsa. Jadi ya kita kan tahu ya di Indonesia itu kemana-mana bayar, gitu juga parkir. Kadang ya Jeng Ayu mau curhat nih, Jeng Ayu tuh cuman pergi ke 3 tempat misalnya nyari tepung terigu. Tepung terigunya nggak dapet, bayar parkir aja 3 kali. Waduh, boncos juga sih kalau dihitung-hitung. Apalagi gitulah, nanti aja kita jabarin di next episode ya pemirsa. Oke, selain itu bawa makanan dan obat-obatan secukupnya. Nah, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya pemirsa, jadi secukupnya saja. Jangan hanya mengandalkan jalan tol. Betul sekali. Nah, gunakan jalan-jalan alternatif juga karena kadang kita berpikir, oh oke, jalan tol aja biar cepat. Semua orang berpikir begitu, akhirnya numpuk di jalan tol semua. Padahal bisa pakai jalan alternatif pemirsa. Gimana cara tahu Jeng Ayu? Udah ada Google Maps pemirsa, sekarang udah canggih, gampang banget untuk nyari begitu. Pakai HP juga udah kelihatan. Kemudian perhatikan batas kecepatan dan rambu lalu lintas. Ini pemirsa jangan mentang-mentang di jalan tol kebat-kebut ya. Tapi harus diperhatikan juga batas kecepatan dan aturannya. Rambu lalu lintas juga penting. Jangan sampai nggak boleh berhenti tiba-tiba parkir di situ. Itu nggak boleh karena mengganggu ya pemirsa. Terus pantau informasi lalu lintas di jalur mudik. Nah ini bisa dilakukan menggunakan handphone ya pemirsa. Kan sekarang serba canggih, jadi pemirsa tinggal klik-klik, lihat kira-kira jalur mana yang kosong, mana yang padat, kemudian ada pengalihan jalan atau enggak, kemudian ada rekayasa lalu lintas atau enggak. Nah, kemudian pastikan kecukupan BBM. Jangan sampai nih, udah kedip-kedip tuh mobil, kagak diisi bensinnya, mogok tengah jalan. Akhirnya apa? Harus bayar towing, keluar uang lagi, belum lagi macetnya, belum lagi keribetan dan kehebohannya. Jangan ya pemirsa. Kemudian istirahat di rest area yang tersedia. Ingat ya pemirsa, istirahatnya di rest area, bukan di bahu jalan tol, karena itu bahaya. Ingat, karena Jeng Ayu dari tahun ke tahun sering melihat masih banyak banget yang istirahat di bahu jalan tol. Dan itu tuh nggak boleh, selain membahayakan pemirsa sendiri juga membahayakan orang lain. Jadi langsung masuk ke rest area aja. Walaupun misalnya dibatasin 30 menit, ya nggak apa-apa. Tetap harus istirahatnya di rest area yang tersedia. Karena rest area sekarang udah banyak banget tersedia di kilometer-kilometer di jalan tol. Nanti pemirsa juga bisa cek karena di handphone juga sudah jelas rest area mana aja yang bisa disinggahin. Kemudian rest area mana yang nantinya terlihat padat dan lain-lain. Intinya jangan pernah berhenti ataupun beristirahat di bahu jalan tol. Itu sangat membahayakan. Oke pemirsa yang budiman, yang dimanapun berada. Dan tipsnya sepertinya yang ini udah. Ya memang tips ini terdengar, biasa aja Jeng Ayu, tips ini mas semuanya juga bilang. Ya nggak apa-apa, Jeng Ayu sama tim kan di sini mengingatkan terkait tips ini supaya pemirsa nggak lupa. Kan kadang walaupun udah tahu kan kadang seringnya lupa. Namanya juga manusia, kadang kan lupa ya pemirsa. Jadi diingatkanlah untuk ini. Selain itu ibu-ibu yang mau pergi nih, yang belum pergi dari rumah, yang belum keluar kota ataupun ke rumah saudara, ingat kalau mau keluar rumah dipastikan dulu nih yang berbahaya itu sudah dimatikan. Seperti kompor, penggunaan kompor gas, regulatornya dicabut supaya enggak terhubung dengan gasnya. Kemudian pastikan semua colokan listrik tuh dalam keadaan mati. Jangan ada yang hidup. Terus colokan-colokan dicabutin semua. Kenapa Jeng Ayu tujuannya? Itu supaya untuk meminimkan adanya korsleting listrik. Kan takut ya Bu, nggak lucu dong. Kita liburan pas Natal tahun baru, pulang-pulang malah ternyata kebakaran kan. Nauzubillahimindzalik, jangan sampai terjadi ya pemirsa. Oke, sekian untuk edisi Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana. Habis ini, NTV Tonight akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.